أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله في هذا المساء سنواصل تعليمنا في البحث الكتاب الكبائر. Insyaallah pada sore hari ini akan dilanjutkan kajian dari lanjutan bahasan kitab Al-Kabair yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Anwar hafizahullah ta'ala. Pada Ustaz Muhammad Anwar hafizahullah ta'ala, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, teman-teman sekalian, melanjutkan kembali pembahasan kitab kita, pembahasan Al-Kabair, di mana pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita akan menjelaskan dosa besar yang ke-18. Kalau di buku PDF yang dikirimkan itu, ini masuk dalam kategori dosa besar yang ke-21, yaitu qadhful muhsanat, yang artinya menuduh wanita baik-baik yang telah menikah dengan tuduhan berzina. Artinya menuduh wanita yang baik, wanita yang terhormat, wanita yang suci dengan tuduhan berzina. Ini termasuk dosa besar yang diancam pelakunya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan laknat dan siksaan yang besar. Nah, kita sudah berulang kali menjelaskan bahwa dosa besar itu adalah dosa di mana pelakunya diancam dengan had di dunia atau azab di akhirat, maka perbuatan itu masuk dalam kategori dosa besar. Nah, untuk melihat bahwa menuduh perempuan yang baik dengan tuduhan berzina ini adalah bagian daripada dosa besar, kita bisa lihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat An-Nur ayat yang ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum 'adzabun 'azim." Kata Allah Subhanahu wa taala, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang menuduh yarmuna di sini artinya melemparkan. Kalau kita terjemahkan secara literal, melemparkan. Maksudnya apa? Lemparan yang berbentuk tuduhan perzinahan kepada siapa? Al-muhsanat, kepada perempuan yang suci, perempuan yang terhormat. Al-ghafilat, perempuan yang lalai. Ghafilat ini lalai, maksudnya lalai dari perbuatan dosa. Dia tidak terpikirkan bagi dirinya untuk melakukan perbuatan dosa, apalagi perbuatan zina. Al-mu'minat, seorang perempuan yang mukminat. Mukminat itu ya seorang perempuan yang beriman. Lu'inu fid dunya. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa ancaman bagi mereka yang menuduh perempuan yang terhormat dengan tuduhan zina, mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, lu'inu fid dunya wal akhirah. Mereka dilaknat di dunia ini dan nanti terlaknat pula di akhirat. Apa itu arti laknat? Laknat itu adalah terjauhkan mereka dari kasih sayang Allah. Kalau dikatakan terlaknat kamu, maksudnya apa? Rahmat Allah jauh dari kamu, kasih sayang Allah jauh dari dirimu. Nah, ini maksud daripada laknat. Maka kalau orang sudah terlaknat, berarti sudah jauh orang tersebut dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini, terlebih nanti di akhirat. Berarti ini ancaman yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala pada pelaku orang yang menuduh perzinahan terhadap seorang perempuan mukminah yang suci. Baik, ini ancaman pertama dari Allah Subhanahu wa taala berupa laknat di dunia dan akhirat. Lalu dilanjutkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, walahum azabun azim, dan mereka para penuduh-penuduh tersebut akan mendapatkan azab, siksaan azim yang sangat besar. Baik.
Dalam ayat yang lain, dalam surah An-Nur ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yarmuna al-muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah." Ini merupakan had di dunia. Kalau tadi laknat Allah di dunia, laknat Allah di akhirat, azab yang pedih, azab yang besar di akhirat. Kalau di ayat yang berikutnya ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang yang menuduh perempuan yang baik-baik dengan tuduhan zina, maka si penuduh itu akan diberikan hukuman di dunia berupa had. Hadnya adalah fajliduhum 80 jaldah. Jilid mereka, maksudnya jilid di sini adalah cambuk mereka dengan 80 kali cambukan. Walladzina yarmunal muhsanat, kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang melemparkan tuduhan kepada perempuan yang baik, perempuan yang terhormat, perempuan yang suci, kemudian lam ya'tu bi arba'ati syuhada, kemudian mereka tidak mendatangkan 4 saksi. Jadi berat sekali. Mereka yang menuduh perempuan yang melakukan perbuatan zina, tapi mereka tidak mendatangkan 4 saksi, maka penuduh itu akan diberikan hukuman dalam syariat kita, 80 kali cambukan. Jadi tidak mudah memberikan vonis seorang perempuan itu pezina di dalam agama Islam, kecuali yang menuduhkan itu memberikan 4 saksi. Jadi bukan 1 saksi, 2 saksi, dan tidak cukup dengan rekaman. Misalnya ada seorang yang menuduh seorang perempuan dengan tuduhan perzinahan. Mana buktinya, kata si hakim? Buktinya adalah rekaman. Tidak bisa dalam Islam seperti itu. Jadi 4 orang yang didatangkan ini harus melihat dengan mata kepala perbuatan tersebut. Kalau dia hanya mendatangkan 1 saksi atau 2 saksi saja, tidak cukup. Ketika tidak mendatangkan saksi yang telah disebutkan secara minimalnya 4 orang ini, maka si penuduh ini dia yang balik akan diberikan hukuman oleh syariat kita. Nah, ini luar biasa. Ancaman syariat terhadap penuduh. Andai kata yang dia tuduhkan tadi itu adalah benar adanya bahwa si perempuan yang dia lihat itu berzina dengan mata kepalanya, tapi dia tidak mendatangkan saksi, maka dia tidak bisa melaporkan itu. Tidak bisa dia mengangkat perkara itu ke mahkamah. Tidak bisa dia melaporkan itu ke hakim, ke qadhi, nggak bisa. Karena dia hanya melihat dengan mata kepalanya dan dia tidak menyempurnakan penglihatannya itu dengan 4 saksi. Ketika dia berani melaporkan itu, dia malah akan balik dihukum. Makanya teman-teman sekalian, bahwa tuduhan itu tidak mudah, apalagi yang dituduh adalah seorang mukminah, seorang muslimah yang muhsanah, kemudian ghafilah. Ini kan sangat sempurna sifat yang dimiliki oleh seorang muslimah tersebut. Yang pertama, sifat dia adalah muhsanah. Muhsanah itu apa? Muhsanah itu terlindungi, terbentengi. Perempuan yang terlindungi, yang terbentengi, ini kan perempuan yang terhormat sekali, perempuan yang suci. Kemudian selain dia memiliki sifat yang muhsanah, dia juga ghafilah. Ghafilah ini lalai. Makanya dalam Al-Quran kita sering mendengar dan membaca dalam Al-Quran ghafilin, ghafilun, ghafil. Ghafil itu ya lalai. Maksudnya si perempuan itu lalai, bukan lalai seperti yang kita anggap lalai dari berzikir kepada Allah. Bukan dia lalai dari sholat 5 waktu. Bukan dia lalai dari pengerjaan ibadah kepada Allah. Bukan. Lalai di sini adalah lalai dari kemaksiatan. Jadi jangankan melakukan kemaksiatan itu, tergambarkan dalam benaknya saja maksiat itu pun tidak ada gitu. Tidak tergambarkan oleh dia sebuah maksiat itu. Malah ini dituduh dia melakukan perbuatan maksiat itu. Ini namanya ghafilah. Jadi perempuan yang lalai dari perbuatan maksiat. Dan ini luar biasa.
sifat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang muslimah tersebut. Begitu sifatnya yang ghafilah itu, dia masih dituduhkan pernah melakukan perbuatan zina. Nah, ini pernah terjadi pada seorang ibunda kita, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana Aisyah ketika suatu perjalanan kehilangan kalungnya. Lalu kemudian Aisyah melaporkan kepada Rasulullah. Rasul pun minta tolong kepada sahabat-sahabat yang lain untuk mencari kalung Aisyah yang jatuh. Lalu kemudian karena dalam kesibukan mencari, tanpa diketahui, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ingin melanjutkan perjalanan. Rasul mengira bahwa di dalam, biasa kalau perjalanan khusus yang di sana ada perempuannya, ada onta, yang di atas onta itu ada seperti saung gitu, seperti rumah-rumahan. Nah, itu biasanya di dalamnya ada perempuan. Nah, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengira Aisyah itu sudah masuk dalam kendaraannya tadi yang di atas onta itu. Karena memang Aisyah bertubuhkan kurus dan dianggap tidak terlihat tanda-tanda apakah Aisyah sudah ada di dalam atau belum, karena itu tidak mempengaruhi onta itu. Jadi tidak terlalu berat. Kalau misalnya terlalu gemuk, berat, kelihatan tanda bahwa ada orang di dalam saungnya itu. Kalau ini enggak, onta itu biasa saja. Rasul mengira bahwa Aisyah sudah ada di dalamnya. Rasul melanjutkan perjalanan, ternyata Aisyah tidak ada di dalamnya. Aisyah tertinggal di tempat persinggahan tadi. Karena Aisyah mencari kalungnya, sibuk mencari kalungnya, kemudian tertinggallah Aisyah. Lalu kemudian karena ada seorang sahabat yang terlambat karena ontanya lambat, karena kendaraannya ketika itu ada yang mengatakan keledainya lambat, dia sendirian telat. Jadi rombongan udah maju ke depan, sudah beristirahat. Jadi ada sahabat yang tertinggal karena kendaraannya yang tadi pelan, lambat, menemui ada sosok perempuan yang tertinggal sendirian di situ. Tapi sahabat ini tahu, kalau tidak salah namanya Safwan. Nah, si Safwan ini tahu bahwa yang tertinggal si perempuan yang tertutup rapi itu adalah ibunda Aisyah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian sahabat itu tidak banyak bicara dengan Aisyah, meminta Aisyah untuk naik kendaraan beliau. Kemudian dibawalah oleh sahabat ini, sampailah ke rombongan tadi dengan Rasul beserta rombongannya. Kaget Rasulullah, kenapa Aisyah ada di sahabat yang terakhir tadi? Nah, mulailah ada yang memframingkan tuduhan, diisukanlah, disebarkanlah isu itu bahwa Aisyah melakukan perzinahan. Aisyah dituduh melakukan perbuatan zina. Ini tuduhan yang luar biasa kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, dituduh berzina. Kita tahu sosok Aisyah tidak memiliki jejak rekam yang tidak baik. Jangankan perbuatan zina, yang lebih rendah daripada perbuatan zina aja tidak pernah ada riwayat-riwayat yang menceritakan itu. Ini masuk dalam kategori ayat ini bahwa Aisyah itu termasuk perempuan yang muhsanat, wafilat, mu'minat. Lalu kemudian ada orang yang menuduhkan ibunda tercinta atau perempuan-perempuan yang lain, tidak hanya Aisyah radhiyallahu taala anha yang mungkin sudah terjadi pada 1400 tahun yang lalu, 1440 tahunan yang lalu. Dan ayat ini masih berlaku sampai akhir zaman. Ayat ini bahwa ancaman bagi mereka yang menuduh seorang perempuan yang muhsanat, wafilat, mu'minat, maka mereka berhak untuk mendapatkan laknat Allah di dunia ini, laknat Allah di akhirat, azab Allah serta di dunia ini. Jika suatu negara menegakkan syariat Islam, maka si penuduh ini berhak untuk mendapatkan deraan, cambukan sebanyak 80 kali cambuk. 80
80 kali cambuk itu jangan dikira cuma mukulnya begini doang. Tak, enggak. Cambukannya dicambuk oleh orang yang khusus. Algojonya yang bertubuhkan besar. Nah, itu dicambuk dengan cambukan ya spesial, cambuk untuk menyiksa mereka dengan jildah ini. Jaldah ini ya cambukan yang kuat ya, tidak cambukan yang pukulan biasa saja seperti itu, tidak. Ya ada yang bisa bertahan tetap hidup ketika selesai dicambuk 80 kali, ada yang tidak tahan, ada yang tidak kuat, ada yang meninggal. Tapi rata-rata sih tidak sampai meninggal dunia. Dan ini suatu hukuman yang ditetapkan oleh syariat untuk mentahzir yang lain, untuk memberikan kehati-hatian, jangan sampai melakukan hal itu. Dan eksekusi hukuman ini tidak dilakukan di tempat yang sepi, dilakukan tempat umum, tempat yang ramai, tempat yang banyak orang, di mana orang biasanya lewat yang ramai itu di mana. Nah, itulah disitulah dilakukan eksekusi hukuman ini. Ya. Baik. Ini 2 ayat yang kita bacakan menjelaskan betapa syariat kita memberikan ancaman yang luar biasa kepada penuduh, yaitu orang yang menuduhkan perempuan dengan perbuatan atau dengan tuduhan berzina. Baik, dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa ada 7 dosa yang membinasakan. Makanya Rasul sallallahu mengatakan, jauhilah oleh kalian dosa-dosa besar yang membinasakan, yang menghancurkan. Sab'ul mubiqat, yaitu muhlikat. Mubiqat artinya muhlikat, menghancurkan atau membinasakan. Jadi ada dosa yang membinasakan seseorang, disebutkan oleh Rasulullah di sini 7. 7 di sini bukan dalam bentuk pembatasan, tidak. Tapi ini adalah 7 dosa yang sering terjadi. Bahkan dosa ini banyak ya, tersebar di kaum muslimin. Jadi sama sekali angka 7 ini tidak membatasi bahwa dosa yang membinasakan 7 saja, tidak. Tapi masih banyak lagi dosa-dosa yang lain yang mungkin tidak masuk dalam salah satu dari 7 dosa ini, yaitu sab'ul mubiqat tadi. Salah satu dari sab'ul mubiqat yang terakhir disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah wa qadhful muhsanat al-ghafilat al-mu'minat. Salah satu dari 7 dosa yang membinasakan itu, kata Rasulullah SAW, adalah qadhful muhsanat al-ghafilat al-mu'minat, yaitu menuduh perempuan yang muhsanah, yang terhormat, yang suci, al-ghafilat, perempuan yang lalai dari kemaksiatan, lalai dari mengingat apa itu zina, dia sama sekali tidak terbetik di telinganya, di benak pikirannya kalimat zina itu ghafilat. Dan sangat sedikit ya orang yang memiliki di zaman ini memiliki sifat muhsanat ini, apalagi sifat ghafilat ini. Betapa banyak sekarang muslimah kita tercorengkan kehormatannya dengan sikapnya, dengan cara berpakaiannya, dengan tutur katanya. Hilang kehormatan seorang muslimah tersebut. Bagaimana pergaulannya, bagaimana kondisi dia keluar dari rumahnya. Nah, ini perempuan al-muhsanat itu tidak seperti umumnya muslimah yang ada di zaman kita sekarang ini. Walaupun demikian, tetap kita tidak boleh menuduh mereka sebagai pezina, tidak boleh. Walaupun pakaian mereka, tutur kata mereka, sikap mereka ya tidak seperti yang kita sebutkan di sini muhsanat ini, ya tetap saja kita tidak boleh menuduh mereka sebagai wanita pezina. Ya kalau kita katakan perbuatan mereka itu bisa mendatangkan perbuatan zina, silahkan. Tapi mengatakan mereka pezina, jangan. Perbuatan mereka, apalagi dengan mereka misalnya menggunakan wewangian misalnya. Menggunakan wangian sebagaimana hadis Rasulullah, ayyumma imra'atin ista'tarat, kata Rasulullah, siapa saja perempuan yang keluar dari rumahnya menggunakan wewangian
untuk dicium oleh para laki-laki yang dilewati, sungguh kata Rasulullah SAW, perempuan itu pezina. Nah, ini memang ada hadis yang menjelaskan itu. Perempuan itu dianggap sebagai pezina. Tapi jangan kita pikirkan pezina ini adalah pezina yang melakukan hubungan badan. Tidak. Maksud Rasul SAW mengatakan si perempuan yang menggunakan wewangian, yang wangian itu tercium oleh laki-laki yang dilewati, maka perempuan itu dianggap berzina. Maksudnya si perempuan ini menjadi sebab para laki-laki itu melakukan perbuatan zina. Apa zina yang dilakukan oleh laki-laki itu? Pandangan. Karena kan dalam hadis yang lain Rasul mengatakan seseorang itu bisa jatuh kepada perbuatan zina anggota tubuhnya. Mata zinanya melihat. Kemudian telinga bisa berzina, tangan bisa berzina, kaki bisa berzina. Hati, pikiran kita itu bisa juga masuk dalam kategori atau jatuh kepada perzinahan. Nah, perempuan itu dia keluar dalam kondisi yang seperti itu, dia menjadi sebab laki-laki ini menjadi melakukan perbuatan zina. Bisa jadi si laki-laki itu melihat si perempuan ini. Nah, karena si perempuan ini menjadi sebab para laki-laki yang dilewati tadi menjadi sebab laki-laki itu matanya berzina, berarti perempuan ini juga dianggap sebagai pezina. Begitu. Nah, kami ulangi bahwa kondisi di zaman kita ini, banyaknya perempuan-perempuan yang sudah tidak menjaga lagi kehormatannya, menjaga kesucian dirinya. Walau demikian, tetap kita tidak boleh menuduh mereka sebagai pezina yang kita sebutkan dalam ayat ini. Karena berat sekali syarat-syarat yang ditetapkan oleh syariat kita. Tatkala kita mengangkat sebuah tuduhan ini ke hakim, persyaratannya harus ada 4 orang. 4 orang yang melihat langsung mata kepala perbuatan zina tersebut. Baru kemudian si pezina itu bisa dihukum. Tapi kalau tidak, ya malah hukuman itu akan balik kepada kita. Baik, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kita kembali kepada matannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Jadi seorang muslim yang ideal, seorang muslim yang baik itu adalah yang orang lain, muslim yang lain selamat dari lisannya dan dari tangannya. Itu muslim yang baik. Nah, kalau Anda ingin melihat apakah saya ini muslim yang baik atau sebaliknya muslim yang tidak baik, lihat bagaimana lisan kita, bagaimana tangan kita. Ketika kita bisa menjaga lisan kita dari hal-hal yang dilarang dalam Islam, maka mudah-mudahan kita masuk dalam kategori hadis ini, yaitu muslim yang bisa orang lain, menjadikan muslim-muslim yang lain yang ada di sekitar kita merasa selamat dari tajamnya lisan kita, dari buruknya lisan kita, dari jeleknya tangan kita. Jika ada orang lain yang nyaman dengan keberadaan kita, sama sekali tidak terganggu dengan keberadaan kita, maka itu kabar gembira. Mudah-mudahan kita termasuk seorang muslim yang baik yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena lisan ini adalah salah satu anggota tubuh yang menghasilkan dosa yang begitu banyak. Jadi dari sekian banyaknya anggota tubuh kita ini, dari ujung rambut sampai ujung kepala, yang paling banyak anggota tubuh yang menghasilkan dan menumpuk dosa adalah lisan, lidah kita. Lidah kita ini adalah sumber dari dosa-dosa yang kita lakukan. Makanya dalam sebuah hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda. Jadi sabda Rasulullah SAW ini bermuncul dari pertanyaan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat, mengambil lidah beliau, beliau tunjukkan, beliau ambil lidah beliau, lalu beliau tunjuk. Kata Rasulullah, "Kuffa anka hada." Jaga lisan kalian, kata Rasulullah. Ditunjuk oleh Rasulullah dengan mengeluarkan sedikit lidahnya, Rasul mengatakan, jaga lisan kalian.
Ketika itu sahabat Muaz bin Jabal bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna lamu'akhaduna bima natakallamu bih." Ya Rasulullah, apakah kami akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosa apa yang kami ucapkan? Apakah kami akan diazab oleh Allah karena apa yang kami sudah lontarkan? Kata Rasulullah SAW, "Sakilatka ummuk." Celaka engkau wahai Muaz. Binasa engkau wahai Muaz. Kata Rasulullah SAW, "Wa hal yakubbun nasu ala manakhirihim yaumal qiyamah illa hasaidu alsinatihim." Kata Rasulullah, tidaklah mereka itu diseret wajah-wajah mereka, diseret hidung-hidung mereka, lalu kemudian dilemparkan ke dalam api neraka, kecuali karena apa yang telah dihasilkan oleh lisan mereka. Maka hadis ini memberikan kewaspadaan kepada kita agar jangan sampai lisan kita bermudah-mudahan dalam menuduh, apalagi tuduhan itu adalah tuduhan perempuan yang baik dengan tuduhan zina. Itu yang masuk dalam bab kita. Ada tuduhan yang lebih ringan daripada itu. Itu pun tidak boleh dilakukan oleh lisan kita. Karena apabila kita melakukan perbuatan itu keluar dari lisan kita, maka ini akan menjadikan kita masuk dalam hadis ini, yaitu kebinasaan, kehancuran. Sakilatka ummuk, hancur kita, binasa, celaka kita. Tatkala kita tidak menyadari apa yang keluar dari lisan kita, itu akan dapat menjadi bumerang yang akan mengazab kita sendiri di hari kiamat nanti. Baik, teman-teman hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-58, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'dzuna al-mu'minin wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Kata Allah, dan orang-orang yang menyakiti, orang-orang yang menyakiti mukminin, orang-orang yang beriman, mukminat, dan menyakiti orang-orang yang mukminat bighairi maktasabu, padahal mereka tidak melakukan itu. Jadi apa yang menjadikan seorang itu tersakiti? Ya tuduhan. Kenapa seorang muslim, seorang muslimah itu tersakiti oleh lisan kita? Di antaranya karena tuduhan. Padahal tuduhan itu tidak dilakukan, tidak pernah dilakukan oleh muslimah itu, tidak pernah dilakukan oleh mukmin itu. Kita tuduh dia bahwa mereka melakukan itu. Ini kan menyakiti mereka. Maka kata Allah SWT, faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Ini termasuk kebohongan. Kebohongan dan dosa yang nyata, kata Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qadhafa mamlukahu bizina yuqamu alaihi al-haddu yaumal qiyamah illa an yakuna kama qala." Siapa orang, kata Rasul sallam, yang menuduh budaknya, hambanya dengan tuduhan zina, yuqamu alaihi al-haddu yaumal qiyamah, maka kelak pada hari kiamat dia akan dihukum dengan hukuman had. Illa ayakuna kama qala, kecuali memang tuduhan itu benar, cuma dia tidak bisa saja mendatangkan saksi. Dia menuduh hamba sahayanya, dia punya budak, dia katakan budak saya ini pezina. Nah, tapi dia tidak bisa dihukum karena dia sebagai tuan ya. Nah, ketika tuduhan itu tidak benar, maka di akhirat nanti pada hari kiamat, si tuannya ini, si pemilik budak ini akan dihukum oleh Allah di yaumil qiyamah. Tapi kalau tuduhan itu benar adanya, ya sudah, si tuannya ini tidak mendapatkan had tersebut atau hukuman itu. Baik, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ada sedikit syarah atau penjelasan dari Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Beliau menjelaskan kalimat muhsanat. Muhsanat itu ya wanita yang terhormat atau wanita yang suci, terjaga.
Muhsanat ini kan benteng ya. Makanya ada dalam kita menemui buku zikir namanya Hisnul Muslim. Hisnul Muslim. Jadi benteng seorang muslim. Di dalamnya buku ya zikir-zikir, doa-doa yang diajarkan oleh Rasul SAW. Karena zikir dan doa itu merupakan benteng seorang muslim. Nah, jadi kalau dia muhsanat berarti kan wanita itu atau seorang laki-laki itu memang dia terbentengi dari perbuatan keji. Dia memang terhormat, suci. Terjaga dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, termasuk perbuatan zina ini. Nah, begitu juga beliau menjelaskan tentang ghafilat. Apa itu ghafilah? Ghafilah itu ya dia tidak pernah teringatkan perkara-perkara yang buruk, apalagi perkara zina ini. Jadi jarang sekali terdengar adanya jejak rekam seorang tersebut orang yang tidak baik gitu. Maka ketika dituduhkan dengan tuduhan yang tidak benar, maka ini tuduhan yang sangat menyakitkan bagi seorang muslimah atau bagi seorang muslim tersebut. Begitu juga mukminat. Ya. Nah, di sini disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, penuduh ini bisa dikategorikan dia telah melakukan perbuatan dosa yang besar sehingga mengakibatkan dia harus dihukum. Jadi penuduh ini karena dia melakukan dosa besar, akibat dari perbuatan itu dia harus dihukum. Nah, hukumannya kata beliau, ya pertama dosa ya, karena dia dosa besar. Pelaku yang tadi itu sudah divonis melakukan dosa besar. Yang pertama, hukuman bagi orang tersebut. Yang kedua, pelakunya harus dicambuk sebanyak 80 kali. Ini yang kedua. Yang ketiga, tidak diterima persaksiannya. Jadi kalau ada suatu perkara, suatu masalah, lalu kemudian orang ini dimintalah untuk menjadi saksi. Tidak bisa. Tidak bisa, tidak boleh dijadikan saksi. Saksi apa saja? Saksi pernikahan, saksi barangkali ada catat-mencatat, hutang piutang, diambillah dia menjadi saksinya. Nggak bisa. Jadi persaksiannya ini sudah tidak bisa digunakan lagi. Ini hukuman dia di dunia ini. Kemudian selain daripada itu, dia juga dicap sebagai orang yang fasik. Ya, orang yang fasik ini maksudnya apa? Orang yang pelaku dosa besar. Jadi orang yang melakukan dosa besar, dia disebut dengan fasik. Dia diberi predikat. Orang yang melakukan dosa besar itu diberikan predikat sebagai orang yang fasik. Nah, ini adalah hukuman bagi mereka yang melakukan tuduhan kepada orang lain dengan tuduhan perzinahan. Terkait dengan apa yang mereka lakukan tadi, sehingga menyebabkan kesaksian mereka tidak diterima lagi, kemudian mereka dicap sebagai orang yang fasik. Nah, lalu kemudian dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang berikutnya. Karena memang ayat ini kita sudah baca tadi, tapi hanya potongannya. Dalam surah An-Nur ayat yang keempat, Syekh Utsaimin menjelaskannya. Surah An-Nur ayat yang keempat, "Walladzina yarmuna al-muhsanat tsumma lam yatubu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldatan wa la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasikun." Dilanjutkan ke ayat yang kelimanya, illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu. Orang-orang yang melakukan tuduhan perzinahan kepada wanita yang muhsanat, kemudian mereka tidak mendatangkan 4 saksi, maka mereka harus dihukum, dicambuk sebanyak 80 kali cambukan. Kemudian wala taqbalu lahum syahadatan abada, persaksian mereka tidak boleh diterima. Wa ulaika humul fasikun, dan mereka masuk dalam golongan orang-orang yang fasik. Kata Allah, illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu, kecuali mereka-mereka yang bertaubat. Kecuali mereka yang bertaubat setelah melakukan dosa tersebut, wa aslahu, dan memperbaiki diri. Nah, apakah pengecualian dalam ayat yang berikut ini?
maka ketika seorang itu bertobat lalu persaksiannya diterima, ada khilaf para ulama dalam masalah ini. Ada yang mengatakan persaksiannya tetap tidak diterima. Karena dalam ayat ini sangat jelas sekali, wala taqbalu lahum syahadatan abada. Jangan kalian terima persaksiannya abada. Abada itu selama-lamanya. Walaupun dia sudah bertaubat. Karena kalimat abadan ini kan ya selama-lamanya. Walaupun dia sudah bertobat dari dosa tuduhannya tadi. Kemudian dia memperbaiki diri dengan beramal soleh. Tapi tetap saja sebagian ulama mengatakan persaksiannya tetap tidak bisa diterima. Ada sebagian ulama mengatakan kan sudah dikecualikan. Illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang sudah bertobat. Berarti kalau sudah dikecualikan dengan orang yang bertobat, maka persaksiannya, kefasikannya, ini sudah hilang harusnya. Label dia sebagai orang yang fasik tadi itu harusnya sudah hilang, sudah tanggal dari orang tersebut. Begitu juga yang tadinya syahadatnya, persaksiannya tidak diterima karena dia sudah masuk dalam kategori orang yang bertobat, ya harusnya persyahadatannya harus diterima dong, karena kan dia sudah bertobat. Nah, disinilah ada perbincangan para ulama terkait dengan persaksiannya. Tapi para ulama memang sepakat bahwa orang yang bertaubat, orang yang menuduh tuduhan perzinahan tadi, lalu dia bertaubat, label fasiknya sudah hilang, sudah terangkat. Dia tidak lagi dianggap sebagai orang yang fasik. Jadi tidak dianggap lagi. Ini sepakat ulama. Jadi dosa besar apa saja yang dilakukan oleh seseorang, meninggalkan sholat, berjudi, berzina, minum khamar misalnya, itu kan dosa-dosa besar. Lalu dia bertobat dari dosa-dosa besar itu. Saya sudah jelaskan tadi bahwa orang yang melakukan dosa besar, dia diberi label fasik. Nah, kefasikannya itu akan terangkat tatkala dia sudah bertaubat. Hilang label fasiknya tadi itu tatkala dia sudah bertaubat. Itu sepakat para ulama. Yang menjadi masalah adalah apakah syahadah persaksiannya tadi ini juga sudah bisa diterima lagi atau tetap tidak diterima. Maka ada pendapat yang tengah-tengah dalam masalah ini. Ada yang mengatakan tidak diterima selama-lamanya, ada yang katakan karena sudah bertaubat harusnya diterima. Lalu Syekh Utsaimin rahimahullah taala memberikan solusi yang di tengah. Kata beliau, kembalikan kepada hakim. Kembalikan kepada pemerintah setempat. Kalau pemerintah setempat melihat bahwa orang ini boleh diterima kesaksiannya, silahkan, itu keputusan hakim. Tapi kalau pemerintahan setempat melihat bahwa kalau diberikan kesempatan untuk diangkat menjadi saksi, ini akan menjadikan orang lain tidak mengambil pelajaran, orang-orang akan bermudah-mudahan dalam melakukan kemaksiatan, karena pemerintahannya atau hakimnya memberikan kesempatan untuk menjadi saksi, maka sebaiknya di saat itu hakim tidak menunjuk orang itu menjadi saksi. Karena akan berdampak kepada orang lain. Disepelekan nanti sama orang lain. Nggak apa-apa itu. Itu si fulan aja mantan dulu penuduh si perempuan yang berzina. Nah sekarang diangkat menjadi saksi. Boleh. Nah kalau terjadi seperti itu di tengah-tengah masyarakat, maka sebaiknya pemerintahan tidak menunjuk dia sebagai saksi. Baik, ini yang dapat kita pelajari dari dosa besar yang ke-18.